Nah ini, financial leases, ingat ya, finansial itu berarti kapital. Kalau kita bicara tentang capital lease, oh berarti ini ada opsi untuk membeli dan jangka waktu panjang kayak gitu. Makanya dia essentially treated as debt financing kayak gitu. Present value of lease payment must be included on the balance sheet as a liability sebagai hutang kayak gitu ya. Tapi kan dia masuk liability. Di akuntansi itu harus selalu balance kan. Kalau dia masuk ke pasiva berarti dia juga ada yang masuk ke aktiva kayak gitu. Nah, masuk ke aktivanya ini sebagai capitalized value of list asset. Jadi memang diakui sebagai aset tapi ini list kayak gitu, list aset. Tapi karena kita tetap harus membayar nantinya kan, ada paymentnya, makanya paymentnya itu dimasukin ke liability. Jadi pada akhirnya nanti balance kayak gitu. Tapi kalau untuk operating list, dia still off balance sheet and do not have any impact on the balance sheet itself. Karena kan kalau operating list jangka waktu pendek ya udah cuman kayak sewa biasa kan, masuknya kan juga ke biaya, ke beban, bukan biaya, beda ya, beban sama biaya. Masuknya juga ke beban kayak gitu. Jadi di balance sheet sendiri nggak ada apa-apa karena dia jangka pendek nggak bisa diakui sebagai aktiva kayak gitu, sebagai aset itu nggak bisa, sebagai utang juga nggak bisa kayak gitu. Jadi masuknya ke beban. Itu untuk operating. Nah, ini kriterianya kapitalis. Sekarang kan pertanyaannya eh, gimana sih bisa dikategorikan ini operating atau capital atau finansial kayak gitu. Ini kriteria ya. Kalau satu aja dia memenuhi, satu ya, cukup satu dia memenuhi dari kriteria ini, itu sudah masuk kapitalis. Di list transfer ownership by the end of the lease term. Nah ini, kalau misalnya ada transfer ownership, atau yang tadi saya bilang ini ya, apa namanya, opsi membeli, kalau ada opsi membeli, transfer ownership by the end of the lease term, itu berarti dia masuk capital. Yes. Kemudian lessee can purchase asset at below market price. Jadi market price-nya berapa, dia bisa membeli di bawahnya, itu masuk kapitalis. Tapi tetap membeli, berarti kan dia ada opsi membeli, sudah memenuhi kriteria yang pertama gitu kan. Kemudian lease term is for 25% of more of the life of the asset. Nah, ini juga yang paling sering keluar ya kalau dulu di akuntansi, itu contoh ini. Jadi katakan dia suatu mesin ya, mesin dia punya masa ininya, masa apa, life of the asset-nya itu katakan 10 tahun gitu, 10 atau 15 tahun, 10 tahun ya. Kalau misalnya perjanjian sewanya itu, perjanjian sewa gunanya 7,5 tahun atau 8 tahun, berarti kan lebih dari 75%. Itu berarti dia masuk kapitalis. Panjang kan berarti jangka waktunya sampai 7,5 atau 8 tahun. Lebih dari 7,5 tahun, itu berarti dia masuk halo, denger ya suara saya barusan connection loss kayak gitu. Jadi ini diinget-inget ya, pokoknya ada empat, tiga sih sebenarnya ya. Cuma inget-inget aja empat. Yang pertama kalau misalnya ada opsi membeli di akhir lease agreement-nya, misalnya agreement-nya 8 tahun, ada kan di perjanjian ya, ada opsi membeli di ini. Suara saya sudah dengar kan ya?
Oke, kita lanjut ya. Diingat-ingat pokoknya ada 4 ini. Ini, present value of list payment is at least 90% of the fair market value at the start of the list. Jadi, misalkan nih, diharuskan bayar berapa ya? 100, diharuskan bayar 95.000 gitu. 95.000, padahal fair market value-nya waktu itu adalah 100.000. Awal ya, ini awal mau pinjem. Jadi market value-nya dari mesin itu ya 100.000. Tapi kita bayarnya 95.000. Itu berarti dia masuk capital. Lebih ke yang paling gampang diinget-inget ini aja ya, 75% itu. Ini incremental cash flow. Jadi from lessee, peminjam kan, peminjam point of view, after tax list payment itu outflow list payment kali dia bayarnya berapa dikali 1 main tax gitu. Ada juga depresiasi, kita menghitung ini. Kemudian ada initial cost. Kalau depresiasi kan tinggal dikaliin biasa ya sama tax rate-nya berapa. Karena dia tax shield plus depreciation tax shield. Jadi tinggal dikali, kemudian initial cost of machine. Ini awal. May have incremental maintenance taxes of. Berarti kalau dia punya incremental maintenance taxes or insurance itu maknanya apa? Dia berarti capitalis gitu kan. Nah ini contohnya. Sebentar, di layar nggak kelihatan laptopnya terlalu kecil. Nah, jadi MBC Inc. need some new equipment. The equipment would cost 100,000 if purchased and would be depreciated straight over 5 years. 5 tahun kan? No salvage is expected, berarti nggak ada ini nilai sisa. Kemudian list equipment for 25,000. Kalau beli dia 100.000, tapi kalau dia list cuman 25.000 per tahun. Marginal tax rate is 40%. Incremental cash flow-nya berapa? Kayak gitu. Tinggal after tax list payment, berarti kan list payment-nya 25.000 per tahun dikali 1 min 0,4. Kenapa 0,4? Karena dia 40%. Kayak gitu. Jadi 15.000 dapat low depreciation tax shield-nya, kemudian dapat cost of machine-nya kan 100.000. Gitu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah lease or buy gitu. Lebih kan kalau misalnya kita beli baru misalnya kayak gitu. Trade off juga ya. Memang beli lebih mahal, tapi kita bisa pakai sampai maksimal dan katakan kalau beli baru ya jelas lebih bagus daripada lease gitu kan. Nah, itu yang jadi masalah, lease or buy kayak gitu. The company needs to determine whether it is better off borrowing the money and buying the asset or leasing. Iya, cuman kan iya balik lagi, kalau dia lease lebih murah. Kayak tadi perbandingannya 100.000 dengan 25.000. Jauh kan bedanya kayak gitu. 25% ya. Sampai 4 kali lipat harga untuk beli kan.